Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Namun efisiensi anggaran meninggalkan sejumlah catatan. Salah satunya jangan sampai menciptakan instabilitas terutama yang berkaitan dengan layanan dasar bagi warga. Presiden Prabowo Subianto akhir Januari lalu menekan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Anggaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas hingga perjalanan ke luar negeri pejabat. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan penghematan anggaran akan digunakan untuk merealisasikan program yang langsung dirasakan masyarakat seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Yang mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak signifikan terhadap Kementerian ESDM. Yulio berharap efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi kegiatan operasional di Kementerian ESDM, khususnya di sektor pengawasan. Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemetaan pada unit eselon 1 mengenai prioritas kerja. Jadi ya kita melihat prioritas, dari prioritas tersebut ya kita mencoba untuk melihat apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon 1 yang ada di Kementerian SDM. Ya mudah-mudahan dengan adanya prioritas, kalau memang itu tidak ada ini pemotongan, ya berarti seluruh usulan kegiatan yang ada di dalam DIPA itu bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Iya, kalau ini terjadi efisiensi, ini akan berdampak signifikan. Tapi kami akan berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada. Di sisi lain, Kementerian BUMN mengaku tidak ada masalah dengan kebijakan pemotongan anggaran. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengaku efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan pada operasional. Sistem koordinasi dan layanan Kementerian BUMN sudah bersifat daring sehingga pemotongan anggaran tidak memengaruhi produktivitas internal. Kalau BUMN kan kementerian kecil ya dalam konteks ini, jadi buat kita nggak ada masalah. Kita kan memang sedang dalam proses juga untuk melakukan otomasi ya, peningkatan produktivitas dengan sistem IT dan segalanya. Kalau teman-teman lihat kan sebagai contoh laporan keuangan BUMN sekarang kan yang konsolidasi kan sudah online ya, sudah bisa dibuat. Jadi memang kita sedang proses produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga. Jadi buat kita nggak ada masalah. Berdampak atau tidaknya efisiensi anggaran pada produktivitas kementerian lembaga jadi satu catatan. Namun, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam mengingatkan soal efisiensi anggaran diharapkan jangan sampai menciptakan instabilitas, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar bagi warga. Tetapi yang harus diapresiasi bahwa kebijakan ini adalah sebuah evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang berjalan selama ini. Artinya bahwa kalau misal Pak Prabowo menilai ada program-program, kalau meminjam istilahnya Pak Hashim Joyo Hadikusumo, itu menemukan sejumlah program yang konyol, kata beliau. Okay. Nah, artinya bahwa selama ini ada program-program seperti itu dan ternyata dibiarkan. Nah, ini perlu diapresiasi meskipun proses filternya harus betul-betul tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian tidak menciptakan instabilitas terutama terkait dengan layanan dasar masyarakat. Di tengah sejumlah kementerian lembaga yang kena efisiensi, ada 16 kementerian lembaga yang tidak kena pangkas anggaran. Kementerian Pertahanan jadi salah satu kementerian yang tidak kena efisiensi dengan pagu anggaran 166,26 triliun rupiah. Sejumlah lembaga juga tidak kena pangkas seperti Polri, Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BIN, DPR RI, dan BPK. Diikuti pula oleh BPKP, BNN, KPK, MPR RI, MK, dan PPATK. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kemenko Polkam juga tidak kena efisiensi. Usai penetapan kementerian dan lembaga yang kena efisiensi, menteri dan pimpinan lembaga diminta membahas revisi anggaran dengan mitra komisi di DPR. Hasil revisi nantinya akan berupa pembintangan anggaran dan harus disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari nanti. Tim Liputan, Kompas TV.